Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jandra Nuduarini. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis jaringan. Jaringan merupakan sebuah himpunan titik yang disebut dengan simpul atau node dan cabangnya yaitu busur, yang merupakan suatu himpunan kurva yang dapat menghubungkan titik simpul tertentu. Jaringan itu sendiri terbagi menjadi 3, yaitu ada shortest route, minimal spanning tree, dan model maximum flow. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai minimum spanning tree. Minimum spanning tree sendiri dalam kehidupan sehari-hari itu terdapat permasalahan mengenai optimasi yang dapat diselesaikan menggunakan pohon rentang minimum atau dikenal dengan istilah minimum spanning tree atau MST. Pada minimum spanning tree tahapannya terdiri dari yang pertama yaitu tahap 1 mendefinisikan masalah, yang kedua pengembangan model, yang ketiga pemecahan model, dan 4 hasil akhirnya. Pohon rentang minimum atau minimum spanning tree ini adalah teknik mencari jalan penghubung yang dapat menghubungkan semua titik dalam jaringan secara bersamaan sampai diperoleh jarak minimum. Jaringan yang dihasilkan ini merentangkan atau menghubungkan semua titik dalam jaringan tersebut pada total jarak panjang minimum. Saya akan membahas mengenai salah satu kasus pada suatu home industry yang bertempat di Kampung Pejaten, Desa Dawan Tengah, di daerah Cikampek. Kabupaten Karawang merupakan home industri pembuatan makanan ringan. Nah, pegawai dari home industri ini merupakan masyarakat sekitar Kampung Pejaten. Home industri ini memproduksi sekitar 500 bungkus makanan ringan dalam sehari. Selain itu, memperkerjakan 5 orang pegawai yang bertugas untuk meracik bumbu, memberi bumbu, menggoreng, membungkus, dan mengepak. Home industry ini mendistribusikan produk ke beberapa daerah, mulai dari daerah yang terdekat sampai ke luar kota. Tetapi dalam pendistribusian ini tidak menentukan jarak terpendeknya, sehingga menyebabkan waktu dan ongkos pendistribusian menjadi lebih besar. Tujuan dari ini yakni untuk meminimalisasi waktu kerja dan meminimalisasi jarak pengiriman atau pendistribusiannya. Nah, untuk mengatasi permasalahan itu diperlukanlah suatu model yang dapat memecahkan permasalahan tersebut. Maka penelitian ini menggunakan model networking. Selain itu, untuk pengujian keakuratan perhitungannya itu menggunakan bantuan software POM-QM, yang tujuannya untuk mempermudah dalam mendapatkan hasil perhitungan yang optimal. Berikut ini hasil pengamatan pendistribusian makanan ringan pada studi kasus tersebut. Untuk menyelesaikan dari data tabel tersebut, tahap awal yang dilakukan yakni dengan mendefinisikan masalah. Tujuannya yakni untuk membangun rentangan pohon minimum pada distribusi makanan ringan yang akan kita ulas. Didapatkanlah data titik dan jaraknya. Nah, setelah mendapatkan data titik dan jarak tersebut, itu didapatkanlah fungsi kendalanya. Langkahnya selanjutnya yakni menjumlahkan seluruh jarak pada tabel tadi. Didapatkan total jaraknya yakni 469,9 km. Selanjutnya kita masuk pada pengembangan model. Nah, berikut grafnya. Nah, adapun langkah-langkah rutenya, yang pertama itu ada rute pada yang terpilih, yaitu ada rute pada 1 dan 2, rute 1 dan 2. Karena perjalanan
paling minimumnya ada pada rute 1 dan 2 ini. Dari daerah Pejaten ke daerah Cikampek. Nah, perjalanan tempuhnya yakni 1,3 km. Untuk rute kedua yang terpilih yakni rute 1 dan 4 dengan perjalanannya 5,8 km. Ini merupakan rute dari Pejaten ke Kosambi. Yang ketiga, ini ada rute yang terpilih ini ada rute 2 dan 5 dengan jarak tempuh 8,9 km. Ini merupakan perjalanan dari Cikampek ke Purwasari. Untuk rute keempatnya yang terpilih itu ada rute 1 dan 3 dengan jarak tempuhnya yakni 9,9 km. Ini merupakan rute dari Pejaten ke Kota Baru. Dan untuk rute kelima yang terpilih ini ada rute 4 dan 9 dengan jarak tempuh 12 km. Rute ini merupakan perjalanan dari Purwasari ke Klari. Keenam, rute yang terpilih itu ada rute 9 dan 11 dengan jarak tempuh 13 km. Ini merupakan rute yang perjalanan Klari ke Karawang. Yang ketujuh ini ada rute yang terpilih ada rute 2 dan 7 dengan jarak tempuh 15 km. Ini merupakan rute dari Cikampek ke Jatisari. 8 nih ada rute yang terpilih ada rute 7 dan 8 dengan jarak tempuh 17 km. Ini merupakan perjalanan dari Jatisari ke Patok Besi. Nah, selanjutnya ini ada rute yang terpilih ini rute 2 dan 6. Nah, di sini rute 7 dan 4 tidak terpilih karena akan menyebabkan sikus. Jadi makanya itu yang dipilih selanjutnya itu angka kedua yang paling kecil dari sisi yang belum dilalui notch-nya. Nah, jalur yang terpilih itu jalur 2 dan 6, jaraknya 26 km. Ini perjalanan dari Cikampek ke Purwakarta. Yang terakhir itu rute dari titik 6 ke 7. Ini menjadi pilihan untuk rute akhir dalam pendistribusian produk karena jika diulas pada tabel sebelumnya, not 6 ini merupakan wilayah Purwakarta dan dari penyelesaian iterasi ke-8, not 6 ini merupakan satu tahap sebelum tahap akhir pada pendistribusian untuk menuju ke not 10. Posisi distributor di iterasi tersebut itu di Purwakarta, dan jika harus melewati not 5 maka akan mengulang kembali perjalanan rute sebelumnya. Sedangkan tujuan mengulas pendistribusian menggunakan minimum spanning tree ini itu tuh untuk mencari rute optimal yang dapat dilalui guna mencari rute terpendek pada pendistribusian produk di setiap wilayah tersebut. Nah, di sini rute 10 ke 8, rute titik 5 ke 10 dan rute titik 10 ke 11 tidak dimasukkan ke dalam siklus. Berikut ini merupakan graf optimalnya. Setelah mendapatkan graf optimal tersebut, dihitunglah hasil akhirnya. Nah, setelah mendapatkan graf optimal, yakni dengan implementasi hasil akhir, menotalkan panjang rute distribusi yang telah didapatkan tadi. Nah, sebelum menggunakan metode minimum spanning tree tadi ini, kan jarak tempuh awal yang dilalui home industry itu awalnya 469,9 km. Setelah dihitung menggunakan minimum spanning tree,
berkurang menjadi 148,9 km. Cukup lumayan juga. Selain menggunakan perhitungan manual tadi, itu juga diinput pada software PengQM. Nih, pada pengujian itu didapatkan hasil pendistribusian yang optimal itu sama dengan hasil pada pencarian manual tadi, 148,9 km. Nah, ini merupakan rute terpilih yang menggunakan minimum spanning tree tadi dengan bantuan software PengQM. Kesimpulannya, didapatkanlah jalur terpendek pada jaringan pendistribusian makanan ringan tadi yang awalnya jaraknya 469,9 km. Menggunakan metode minimum spanning tree tadi didapatkan hasil yang cukup memuaskan, yakni 148,9 km. Sekian ulasan mengenai minimum spanning tree dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.